yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, coba dekat aja Bu ya. Dekat aja Bu, apa? Biar barokah. Jangan jauh-jauh dari saya. Dekat sikit. Sudah dekat dikit. Siap. Biar nampak wajah cantik Ustaz. Wajah cantik Ustazah. Oke, ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita belajar terkait dengan bab kemarin kita sholat tasbih berjamaah ya. Maka insya Allah 40 menit ke depan kita akan belajar tentang apa yang tadi kita bahas, yaitu tentang bab talak dan masa idahnya. Oke, tujuannya nanti kalau masih ada suami, sampaikan kepada suami-suami di rumah tentang pembahasan ini. Kalau udah nggak ada, aman, jangan-jangan mau nikah lagi boleh, yang belum boleh ya, boleh. Dan nanti setelah kita bahas ini, nanti ibu-ibu tetap boleh bertanya di dalam dan luar tema. Oke? Kita mulai? Apa itu talak? Talak itu adalah ucapan pisah dari seorang suami kepada seorang istri. Bukan dari istri ke suami, itu beda. Kalau istri yang minta pisah, itu nggak bisa. Mau kepala ke bawah, kaki ke atas, bang, ceraikan aku bang. Bang, aku nggak mau, tolong bang, antarkan aku ke rumah orang tua aku bang. Selagi suami tidak mengamini, tidak jatuh talak. Maka perempuan kalau mau jatuh talak, dia harus pergi ke pengadilan. Dia harus minta tolong kepada hakim untuk disidang di pengadilan. Nanti hakimlah yang akan menjatuhkan talak. Jadi talak itu adalah ucapan pisah dari seorang laki-laki kepada seorang istri. Sampai sini paham? Nah, talak itu ada dua. Pertama, ada namanya talak sorih. Apa namanya? Talak sorih. Apa namanya? Talak sorih. Apa itu talak sorih? Talak sorih itu adalah talak yang jelas. Dia menggunakan kalimat yang jelas. Ku ceraikan kau. Ku talak engkau. Ku ceraikan kamu. Dia ada kalimat cerai dan talak. Itu namanya talak sorih, dengan kalimat yang jelas. Kalau laki-laki udah ngomong kayak gitu, itu termasuk talak. Oke? Termasuk talak. Nah, kemudian ada yang kedua. Yang kedua namanya adalah talak kinayah. Apa namanya? Talak kinayah. Apa itu talak kinayah? Talak kinayah adalah talak yang diucapkan dari seorang laki-laki kepada perempuan, tapi dengan bahasa yang tidak langsung. Tidak ada kalimat talaknya, tidak ada kalimat cerainya, tapi tetap jatuh talak. Talak kinayah. Contoh, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku tidak mau lagi sama kamu. You, me, and. Atau dia chat ibu, udahlah kita jalan masing-masing aja lah. Atau dia telepon orang tua ibu, jemput anak kamu ke sini, anak bapak ke sini, aku udah nggak tahan lagi sama dia. Atau dia telepon adik ibu, bilang sama adikmu, aku nggak mau lagi sama dia. Atau dia message teman ibu, bilang sama teman kamu, aku nggak mau lagi sama dia. Atau dia cuma pakai telepon ngomong sama ibu, keluarlah kau dari rumah nih. Atau dia ambil aja satu kerudung ibu lalu dia buang keluar, pergi kau dari sini. Itu termasuk talak. Namanya talak kinayah. Makanya
laki-laki nanti sampaikan di rumah harus hati-hati kalau bicara dengan istri. Karena ketika laki-laki berucap talak, walaupun dengan tidak langsung tapi mengindikasikan pisah, itu termasuk talak kinayah. Ini kita belum masuk talak 1, 2, 3 dan masa idahnya, nanti kita jelaskan. Ini definisinya dulu nih. Dan perempuan jangan coba-coba, jangan terlalu sering melakukan yang namanya memancing laki-laki untuk talak. Antarkan aku ke rumah orang tua aku bang, aku pergi jelas sendiri, jatuh talak. Jadi jangan gaya-gaya. Iya. Aku pengen pisah sama kamu bang. Aku nggak mau lagi sama kamu. Antarkan. Ah? Kita cerai gitu. Ya kita cerai. Ayolah katanya. Jatuh talak. Talak kinayah. Jadi perempuan juga jangan banyak-banyak menantang-nantang gitu loh. Karena itu termasuk jatuh talak. Berilmu hidup dia. Iya, hidup Jadi mainan sama mereka. benar. Makanya kan banyak gini ya, seorang laki-laki yang kayak gini. Laki-laki yang kalau dimarahi istri itu diam, atau dia pergi keluar rumah. Menurut kita itu adalah laki-laki yang tidak punya harga diri, sehingga dia suka dibully sama teman-temannya. Kalau dimarahi sama istri kok diam aja. Padahal itu laki-laki yang baik. Dia bukan laki-laki yang kena mental. Karena kalau dia ngomong terpancing emosinya, lalu dia bilang, ya udahlah pisah aja lah kita. Mau apa kau? Kau minta pisah juga kan? Kau urus surat sendiri. Jatuh talak. Jadi kalau dari ta'aruf aja dia sudah suka ngomong-ngomong talak, itu tidak pakai itu doh. Seminggu nikah nanti. Apa? Dia jago pindah baik kali dia. Apa? Yang suami artis baik kali dia. Oh aku nggak, saya nggak terlalu tahu. Nah, oke, kita belum bicara rujuk nih. Kita cuma bicara dulu cerainya dulu nih. Idah rujuknya ntar. Jadi talak itu ada dua tadi. Yang pertama apa namanya? Talak sorry. Talak sorry itu adalah talak jelas. Ku talak kau, ku ceraikan kau, ku pulangkan kau ke rumah orang tuamu. Aku tak mau lagi sama kau. Itu namanya talak sorry. Ada kalimat talaknya dari seorang laki-laki kepada perempuan. Tapi ada yang nomor dua, namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah dengan bahasa yang tidak langsung. Ya, keluar kau dari rumah nih. Aku tak mau lagi sama kau. You, me, and. Ku hantarkan kau ke rumah orang tuamu. Ku telepon bapakmu supaya dijemputnya engkau. Atau ibu nantang. Aku uruslah cerai bang. Aku tidak ada waktu untuk urus dong. Kau aja urus surat sendiri. Jatuh talak. Jadi perempuan juga jangan suka nantang-nantang. Pulangkan aku ke rumah orang tua aku bang. Hati-hati di jalan ya. Jatuh talak. Pulangkan aku ke rumah orang tua aku bang. Aku pulang aja sendiri. Jatuh talak. Jadi suami itu jangan dipancing-pancing. Makanya laki-laki beriman itu adalah laki-laki yang ketika ada konflik lebih baik dia diam atau dia memberikan keluar dari rumahnya tanpa mengucapkan kalimat talak. Kalau ada ibu punya calon menantu, dikit-dikit break, dikit-dikit kita masing-masing aja dulu. Oh, enggak ada tuh cerita. Enggak pakai laki-laki kayak gitu doh. Laki-laki yang terlalu sering ngomong pisah itu akan menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Nah, sekarang gini, kenapa kok laki-laki ngomong itu jatuh talak? Kok perempuan ngomong enggak jatuh talak? Karena kalau perempuan yang ngomong lebih parah kalau jatuh talak. 3 kali sehari dia. Kayak buat. Karena perempuan tuh merajuk aja minta pisah. Disitulah butuh keimanan seorang laki-laki. Antarkan aku ke rumah orang tua aku bang. Ngambek aja dia minta talak. Jangan ngomong gitu. Kalau laki-lakinya ngomong kayak gitu itu bagus. Ini mbak, nyinyir betul mah. Pergilah situ sendiri. Mama kak aja mah. Jangan lupa bawa baju ya. Itu talak kinayah. Talak satu atau gimana? Ya. Nanti kita bahas dari talak satu. Ya, ini pokoknya kayak gitu termasuk talak. Sampai sini udah paham? Sampai sini udah clear?
Nah, ada saksi atau enggak? Jumhur ulama bilang enggak ada saksi pun jatuh talak. Melalui chat Chat iya dong, jelas talak kinayah tuh. nggak ada saksi. Jatuh talak. Apalagi kalau perempuan itu menceritakan kepada orang lain. Aku ditalak sama suamiku, jatuh talak. Walaupun dalam keadaan marah, jatuh talak. Mana ada orang yang ditalak tuh lagi nonton bioskop, lagi duduk-duduk di pantai, nggak ada. Lagi ketawa, memang dalam keadaan marah. Loh, kok kayak gitu Ustazah? Itu cara Allah ingin menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi hati-hati. Nah, yuk kita mulai dari talak 1. Ini pura-puranya ada orang yang menikah. Barulah nikah dia, kaulah bulan, kaulah bintang. Aji, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kaulah belahan jiwaku, sehidup semati. Kau mati aku hidup. Nah, menikahlah mereka. Bulan madulah mereka ke Ulu Kaso. Ya, bulan madulah dia. Ya, bulan madulah dia. Enggak pernah saya ke situ. Enggak pernah. Pengen ke sana enggak jadi. Udah enggak ada lagi ya? Ada. Masih ada ya? Tapi nggak banyak. Udah banyak. Apa Ya? yang bagus Bukit Kombe ya? Ini. Kaso itu udah jadi Bukit Kombe. Oh iya. Iya, misalnya nih nikah dia, kalau bulan, kaulah bintang. Rupanya baru setahun berkelahi, berantu-antu. Udahlah dek, kalau kayak gini kita tidak cocok, kita jalan masing-masing aja lah. Dari seorang suami kepada istri. Jatuh talak? Jatuh. Talak berapa? Talak 1. Karena baru 1 kah? Nah, ini dia nih. Talak 1 nih perhatikan. Talak 1 itu ada masa idah. Masa idahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan masa idah itu, kalau suami pengen rujuk lagi dengan istrinya yang udah dia talak, maka boleh tanpa nikah ulang. Dalam 3 bulan. Contoh, pagi berkelahi, malam bareng-bareng lagi. Boleh. Tidak perlu ada kalimat talak. Diantar ke rumah orang tua, diantarkannya. Mak, ku balikkan anak mama. 1 bulan, rujuk lagi. Boleh. Dalam 3 bulan, boleh rujuk kapanpun dan kayak gimana pun bentuknya. Tidak perlu nikah ulang. Dalam masa idah boleh rujuk. Dalam 3 bulan. Masa idah itu. Ditalak sekarang, lalu kemudian boleh rujuk lagi dalam 3 bulan. Itu boleh. Makanya kalau ibu na'udzubillah punya anak yang sedang ada masalah dengan suaminya, lalu dia pulang ke rumah ibu, biarkan dulu dia bertenang. Tapi kalau udah mau dekat-dekat 3 bulan baru ibu ngomong, "Woi nak, cemana nih nak? Kalian mau rujuk nak? Kalau mau rujuk pulanglah sekarang. Jemputlah anakku sekarang." Disitulah orang tua bertindak. Karena dalam 3 bulan mereka itu boleh rujuk. Itulah namanya masa idah, masa tunggu. Tapi tunggu dulu. Dalam 3 bulan itu si perempuan itu tidak boleh nikah dengan orang lain. Tidak boleh. Karena dia dalam masa idah. Kalau dia nikah dengan orang lain, itu nikahnya tidak sah. Dia berzina. Kalau berzina, lahir anak perempuan. Anak perempuannya nanti, itu kalau dia jadi anak besar, suami barunya tidak boleh nikahkan anaknya. Karena nikahnya dalam masa idah itu tidak sah. Nanti harus dinikahkan dengan wali hakim. Kalau tidak dinikahkan oleh wali hakim, anaknya zina lagi. Karena nikahnya tidak sah kalau dinikahkan oleh bapaknya. Paham? Jadi dalam 3 bulan, itu masa idah, talak 1 itu 3 bulan. Dalam 3 bulan itu mereka boleh rujuk. Ini masa idah. Boleh rujuk dan perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Makanya kalau punya anak yang pulang ke rumah, itu ditanyain, "Nih kalian cemana nih? Mau rujuk nggak?" Nah, kalau mau rujuk pulanglah. Karena kenapa? Karena kalau lewat masa idah,
artinya lebih dari 3 bulan, itu kalau mau rujuk lagi dengan suami yang tadi menalak dia, itu mesti nikah ulang. Kalau lebih dari 3 bulan. Ya, kalau dalam 3 bulan langsung rujuk boleh. Tapi lebih dari 3 bulan harus nikah ulang. Ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada ijab kabul, ada laki-laki dan perempuannya. Itu mesti nikah ulang, 5 menit aja. Jangan minta mahar Pajero Sport ya, nanti nggak jadi nikah, nggak jadi rujuk. Jangan minta Fortuner, jangan. Mas kawinnya cukup Al-Fatihah saja, atau kupinang kau dengan Bismillah supaya rujuknya cepat. Ya, harus nikah lagi. Sebelum 3 bulan rujuknya rujuk gitu aja. Ya, ditalak pagi malam kangen lagi boleh. 1 jam pun boleh. Nah, hah? Nggak apa-apa. Rujuk pagi sore balik boleh. Baik dia lagi boleh. Tapi kalau udah diam-diaman seminggu, 2 minggu itu harus nikah. Enggak, dalam 3 bulan boleh nikah. Apa tadi? Ulang lagi. Talak ada 2, talak sori dan talak kinayah. Talak sori itu talak yang jelas, ada kalimat talaknya. Ku talak kau, ku ceraikan kau. Talak kinayah adalah talak yang tidak langsung. Kata-kata ku pulangkan kau, atau pakai message, atau pakai tulisan, atau aku nggak mau lagi sama kau. Antarkan kau ke rumah orang tuamu, itu talak kinayah. Nah, terjadi talak 1 itu masa iddahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan mereka boleh rujuk. Tapi dalam 3 bulan perempuan itu tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau udah nikah dia zina. Nah, setelah 3 bulan harus nikah ulang dengan mantannya. Nah, dengan orang yang tadi. Setelah 3 nikah dulu sama orang lain. Bukan, belum. Harus nikah dengan orang yang tadi dia mau rujuk dengan suaminya. Paham sampai sini? Nah, sekarang gini. Dalam 3 bulan tadi, kalau marah-marahan melulu, misalnya nih, ku talak kau, jatuh talak 1. Jadi ini nego nih, ego-egoan, ego. Baru 1 bulan, ku talak kau, talak 2. Ego. Baru 2 bulan, jatuh talak 3 langsung. Dalam masa iddah, dilakukan 3 kali, jatuh talak 3. Nah, talak 3 sama nanti kayak talak 3. Nanti perlakuannya seperti yang talak 3. Kita belum bahas setelah ini. Oke? Dalam masa iddah dilakukan 3 kali berturut-turut, itu nikah, itu adalah talak 3. Kita paham. Makanya harusnya bimbingan pernikahan itu yang dibahas soal talak, bukan cie mau nikah. Oke? Dah. Lanjut. Paham, Bu? Nah, dah baiklah dia lagi. Baik dia lagi, rujuk lagi dia kan? Katakanlah setelah 3 bulan dia nikah ulang. Baru 2 bulan, lalu biasanya kalau rujuk dia romantis lagi tuh. Kaulah bulan, kaulah bintang. Dapat anak 1 lagi boleh. Dah. Berkelahi lagi. Kayaknya kita ndak cocok. Wantarkan kau ke rumah orang tuamu. Jatuh talak berapa? Ya, itu bahayanya tak ada ilmu. Makanya perempuan nggak bisa cerai. Iya. Itu bahayanya nggak ada ilmu. Maka pernikahan itu mesti ada ilmu. Sekarang kalau udah ada lembaga yang menyampaikan pendidikan pranikah. Tapi entah apa yang disampaikan, saya juga nggak tahu isinya. Tapi ini sebenarnya titik jantungnya. Supaya laki-laki itu tahu diri dia, nggak cepet-cepet dia ngomong iyain talak. Dan perempuan itu nggak gaya-gaya minta pancing-pancing ngomong talak. Kalau udah ditalak, misalnya tetap satu rumah, gimana tuh, Ustazah? Nikah seminggu dibutakan anak-anak sekarang kan nggak banyak yang nggak tahu. Sekarang udah ada lembaga untuk, tapi pembahasannya saya nggak tahu apa. Tapi kalau untuk yang serumah gimana? Tapi kadang-kadang nasihatnya ngambang-ngambang aja. Sakinah, mawaddah, talak nih nggak dibahas.
belum ada trendingnya. Di tahun 80-an kan ada Itulah namanya pranikah. udah tahun 2000-an ada trending. Harusnya ya Bu ya, harusnya tulis ya, harusnya ada itu ya, talak 1, 2, 3. Lah 22 kali ditalak. Lanjut. Lalu kemudian setelah itu berdamai lagi. Tahu-tahu berkelahi lagi. Ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku tak mau lagi sama kau. Nampaknya kita tidak cocok deh. Ribut terus kita. Jatuh talak? Satu. Talak berapa? 2. Dah? Talak 2, ini perhatikan pelan-pelan. Talak 2, masa idahnya sama dengan talak 1, 3 bulan. Sama. Selama talak 2 itu, selama 3 bulan itu, kalau mau rujuk lagi boleh. Dan dalam 3 bulan itu, perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau nikah dengan orang lain, zina. Ini banyak ditalak hari ini, seminggu nikah dia sama orang lain. Zina seumur hidupnya. Tapi kalau setelah talak, bulan keempat dia nikah, tafadhal, bagus, dia dapat jodoh baru. Tapi kalau dalam masa idah ini dia tidak boleh nikah dengan orang lain dan boleh rujuk dengan suaminya tanpa ikrar rujuk. Sama dengan talak 1, baik aja, I miss you juga bang, boleh, rujuk lagi. Talak 2 boleh. Makanya talak 1 dan talak 2 ini sama persis. Makanya talak 1 dan talak 2 ini namanya adalah talak rajai, talak yang bisa rujuk lagi. Nah, setelah 3 bulan, talak 2 ini sama kayak talak 1. Dia harus nikah ulang kalau mau rujuk. Bingung? Hah? Ulangi apa? Kalau ragu tanya? Apa? Yang harus rujuk lagi itu harus. Nah, jadi talak 2 dalam masa idah 3 bulan boleh rujuk aja. Tidak perlu nikah ulang. Kita rujuk dulu. Ya rujuk aja, baikan aja. Baikan yuk. Ya cemana lah bentuk baikannya, ibulah yang paling tahu. Tapi setelah 3 bulan, kan berarti masa idahnya udah habis. Mau rujuk dengan suaminya, boleh, tapi harus nikah ulang. Selama 3 bulan, perempuan boleh nikah nggak dengan orang lain? Nggak boleh. Tapi setelah 3 bulan, perempuan boleh nikah nggak dengan orang lain? Boleh. Mau rujuk dengan suaminya boleh? Boleh, harus nikah ulang. Yang ragu boleh tanya? Clear sampai sini? Gampangnya soal talak tuh, cuman jarang tersampaikan. Sampai ada yang nanya sama saya. Saya udah ditalak 22 kali, cuman mak, nggak tahu lagi saya itu mande. Jadi mainan. Makanya itulah gunanya laki-laki itu beragama, punya ilmu, nggak sekedar taat tapi ada ilmu. Taat belum tentu dia berilmu. Makanya fadlul alim 'alal 'abid ka fadlul qamari 'ala sa'iril kawakib. Orang berilmu itu jauh lebih penting dibanding orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Bersyukurlah jadi orang-orang yang mau mengaji, mau belajar. Karena tidak mungkin hal yastawil ladina ya'lamu tama la ta'lamun. Tak sama doh. Berilmu dengan tak berilmu itu jauh beda. Oke? Apa Oma? Bagaimana halnya yang kali antara beda apa ya? Ini satu Sumatera Barat, satu Sunda, kan? Satu apa? Satu Sumatera Barat, satu Sunda. Iya. Ya kan? Hah? Jadi dia tidak pulang selama lebih dari 3 bulan. Nafkah lahir ada, nafkah batin tidak ada. Nafkah lahir ada? Nafkah batin tidak? Ikhlas nggak? Perempuannya. Iya, kalau ikhlas nggak apa-apa. LDR mah nggak apa-apa. Kan LDRan. LDRan. Dia tidak mau pulang ke Sumatera Barat itu. Dia tidak mau pulang ke Padang. Yang laki-lakinya. Tapi uang belanja terus dikirim. Iya, kalau mereka udah kesepakatan nggak apa-apa. Iya, kalau Oke, ikhlas jatuh talak itu. kalau nggak ikhlas sebagai Juga udah dia lahir batin baru jatuh. Oke? Paham? Dah. Lanjut.
Lanjut ya. Oke, dia damai lagi, rujuk lagi. Ya, kaulah bulan, kaulah bintang. Berkelahi lagi, dek. Nampaknya kita ndak cocok nih, dek. Kita pisah aja lah. Jatuh talak? 3. Talak berapa? 3. Talak 3. Talak 3 kayak gini caranya. Perempuan harus nikah dulu dengan orang lain kalau mau rujuk. Setelah nikah, cek hamil, harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur, cek hamil atau tidak. Oh, harus hamil lah. Enggak. Kalau hamil, tunggu sampai lahir anak. Kalau udah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan, nggak boleh nikah. Bang, ceraikanlah aku, bang. Kenapa gitu? Aku pengen balik yang pertama, bang. Yang pertama lebih mantap, bang. Nggak bisa. Kecuali ada proses lagi perceraian dan gugat cerainya. Banyak yang tanya saya, Ustazah, saya telanjur talak istri saya 3 kali dalam keadaan ada ilmunya. Dia ada ilmunya, dia udah talak istrinya 3 kali, tapi dia pengen rujuk dan tidak ikhlas istrinya tidur sama orang lain dan menikah dengan orang lain. Pertanyaannya, ada nggak cara lain, Ustazah? Nggak ada sama sekali. Itu adalah cara Allah supaya laki-laki hati-hati berbicara dan menghargai keutuhan rumah tangga. Tapi apa ada terjadi tuh? Udah nikah sama orang lain, nikah lagi sama ini, nggak ada. Banyak, kasus banyak sekali. Istri yang minta cerai itu tidak jatuh talak. Kalau istri yang minta cerai, nggak jatuh talak. Istri kalau mau cerai itu namanya gugat cerai. Gugat cerai itu istri harus ke pengadilan. Oh, ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku. Selagi suaminya nggak ngomong oke, nggak cerai. Tapi Bu, kalau sama suami ngomong, yo baiklah. Jatuh, betul. Kalau kita minta gitu. Iya, ibu minta ceraikan aku, bang, ceraikan aku, bang. Ayolah, kalau kayak gitu mau kamu, jatuh talak. Oh. Talak kinayah tadi. Ya, ya. Ibu-ibu, ketika ibu selalu bilang ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku, tahu-tahu nggak cerai juga, dan ibu tetap bertahan, itu satu level harga diri jatuh loh. Jadi kurang-kurangi ngasih dosis dengan laki-laki ya, untuk ibu-ibu ya. Jangan terlalu sering ngomel. Kalau ibu sering ngomel, nanti dia udah abai, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nanti palingan baik lagi. Kita itu kalau jarang marah-marah, tingkat keseganan orang semakin tinggi. Kalau sering marah-marah, kita menjadi jatuh harga diri. Saya pastikan, itu salah satu sebab saya nggak mau marah-marah dengan siapapun. Kalau bisa batu aja kita orang takut. Udah ya, oke? Jangan gitu ya. Itu dia orang udah takut. Kalau kita udah jarang marah. Coba, ini maaf nih. Ibu yang sering marah-marah sama anak. Mana ada dia dengar? Kau ini udah ku marah-marah dah. Udah aku bentak-bentak, enggak juga berubah. Giliran bapak gue yang ngomong, kau dengar, bapaknya tak pernah marah. Sekali marah dia takut. Emaknya udah pakai dosis antibiotiknya udah terlalu tinggi. Jadi kalau kita suka marah, udah imun dia. Antibiotiknya terlalu tinggi. Gitu juga kita ke teman-teman, ke suami. Tuh, kalau kita sedikit marah, sekali kita marah, kita punya harga. Tapi kalau sedikit-sedikit, ceraikan aku bang, ceraikan aku bang, ceraikan aku bang, nanti ibu baik lagi. La ilaha illallah. Itu jatuh harga diri ke level nadir. Kalau terlanjur cuman lagi yang masih muda-muda nih, hati-hatilah. Hati-hatilah. Semakin sering kita marah, bukan semakin kita dipandang hebat, tapi kita semakin drop levelnya di hadapan orang. Ya, lebih baik disegani daripada ditakuti. Coba ya, kalau orang jarang marah, sekali dia cuman batu aja, jangan gitu ya. Dia langsung tuh berhenti. Gitu. Jadi jangan nantang-nantang nanti balik lagi. Pokoknya aku tidak mau lagi sama kamu. Entah iya atau enggak.
dia mau bertanya tapi sebenarnya itu adalah tanyakan apa? Silakan. Tentang keabsahan dia pernah terjadi yang balik lagi tanpa nikah. Mahal harus. kita bisa kan? Dia udah talak 3, udah nikah dengan orang lain. Oh, talak 1 atau 2. Udah rujuk setelah 3 bulan. Enggak, mahar harus. Mahar tuh rukun nikah. Maharnya cukup dengan Al-Fatihah. Yang lama ada gitu. Enggak, ijab kabul, wali, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ijab kabul, saksi, mas kawin. Mas kawin itu rukun nikah. Kalau ada ibu punya saudara, setelah habis masa idahnya, Kawin sama mahar beda. sama. Ya mahar lah, mahar wajib. Ya jadi setelah ibu talak 3, talak 1 setelah 3 bulan, kalau mau rujuk lagi harus nikah ulang, ada maharnya, walaupun Al-Fatihah doang. Kemana tuh bilang lagi? Harus nikah lagi tuh, Karena ketidaktahuan tadi. karena ketidaktahuan. Tadi kan. Iya, Ulang ya nikah. ulang lagi nikah. Silakan. Yang mana satu nih? Itu mungkin karena nggak pengetahuan atau gimana. Iya. Tapi bapak bilang kayak gitu. Itu saya waktu itu umur 40 tahun ya. Nah, sekarang udah 49. Semoga. Nah, masih susah. Udah 9 tahun lewat dan ini gimana terus ada? Nggak ada. Dapat pakan nggak tahu. Nikah aja lagi. Pakai ustadz lah di masjid. Ustazah, mahar sama mas kawin itu beda kan? Saya nggak terlalu tahu. Yang penting dia mahar tuh. Iya. Hah? Kan tidak tahu. Diangkat pena dari orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Nikah aja lagi, itu intinya. Oke? Silakan kalau ini. Iyalah. Ini saya punya kawan, jadi kawan sudah lama ditinggal suaminya. Jadi dalam urusan persidangan, jadi pas ketok paru pagi itu saja siang sorenya tuh apa kata orang tuanya, kata ibunya, ayo kita ke sana, ada calon suami di sana. Kira-kira gimana? Baru ketok paru pagi. Baru ketok palu. Sorenya udah dapat suami. Sorenya udah dapat suami baru. Belum habis masa idah. Zina. Ada-ada aja ya. Tapi gitu dah kata anaknya tuh, tunggulah dulu Umi, katanya kan, habiskan masa idah. Kata Uminya gini, tidak mungkin dong kita pertahankan harga diri kita, bukan nak laku kita gitu, katanya. Jadi demi gengsi, cuman anaknya Toko Palu pagi ini cerai, sore langsung nikah, itu belum habis masa idah, tidak boleh. Berdosa besar, berzina. Nah, anak hasil zina itu. Jadi anaknya itu kalau perempuan jangan dinikahkan oleh bapaknya, oleh wali hakim. Putus mata rantainya dengan dia nikah lagi ya. Sampaikan ke mereka. Silakan. Laki 7 turunan ya. ada kan jarak dia dengan suaminya itu 16 tahun. Waktu itu suaminya itu umur 21, dia umur 37 waktu itu kan. Jadi inilah dapat lajang dan tahunnya itu langsung pindah ke dia orang, jadi dah jadi warga negara sana. Tapi sudah anak menantu, tetap tidak. Iya. Nikah, dicerai, dipotong mata rantainya, nikah ulang, anaknya jangan dinikahkan oleh bapaknya. Tidak boleh nikah dalam masa idah. Sabar dulu, tutup mata dulu. Ya, jangan habis cerai langsung PDKT, tak apa-apa. Dan menikah boleh nikah. Sada, ini ada pertanyaan. Laki-laki. Sada, mana? Bentar ya Bu ya. Ya. Ini Ini bentar ya Bu ya, ini bunyi dari tadi. Nah, masa idahnya sudah habis. masa idah sudah habis. Sudah habis. Tapi dia tidak nikah. Tidak nikah, Pulang aja. langsung pulang aja. Sada bilang anaknya kalau dia punya anak, anaknya lahir sebagai zina. Begitu. Iya, langsung rujuk bukan langsung pulang. Hah?
Iya, tujuh maksudnya. Tujuh. Jadi anaknya anak zina, berarti kan dia suami istri tadi. Apakah lahir anak seterusnya anak zina lagi? Iya, jadi putus mata rantainya. Nikah ulanglah emak bapaknya. Anak yang sudah dilahirkan nanti jangan dinikahkan oleh bapaknya, nikahkan oleh wali hakim. Ya, walaupun nanti anaknya laki-laki tetap anak zina. Anak zina. Iya, tapi anaknya nggak apa-apa, anaknya nggak masalah. Orang tuanya yang Iya, zina itu satu, laki-laki dengan perempuan, bujang lajang itu zina. Dua, nikah dalam masa idah itu zina. Tiga, rujuk tanpa nikah ulang itu zina setelah masa idah. boleh. Dalam masa idah pun zina. Ustazah. Penting kan ilmu agama? Ya. Penting gak ilmu agama? Cuma masalahnya jarang dibahas ya di masjid-masjid. Jarang. Silakan. Sekarang Bentar ya Bu. Segampang itu talak rupanya. Apa? kan mungkin ini laki-laki perempuan baru nikah aja sekian bulan lahir anak, belum sampai seharusnya bulan lahir anak. Jadi anak pertamanya laki-laki. Orang nggak tahu, dianggapnya lah itu bermacam segala macam. Kemudian lahir anak laki-laki atau perempuan lagi. Apakah semua keturunannya itu disebut zina? Selagi tidak menikah ulang. Oke? Nikah cuma 5 menit. Habis masa idah mesti nikah ulang. Jadi kalau Habis berzina lahir anak nikah ulang. Jadi kalau nikah ulang, Ustazah kan ada nikah ulang nih. Nggak mau. Yang kemarin itu kan nggak tahu tuh. Bocahnya kan nggak tahu, jadi apa Ya. jadinya? Kalau udah nggak tahu diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Yang lalu biarlah berlalu. Udah telat, jadi anaknya Iya. udah lahir nih, sudah halal. Kalau udah tahu sekarang anaknya nanti dinikahkan oleh wali hakim, tidak boleh oleh bapaknya. Kemarin kan ada tetangga, anaknya udah lahir. Jangan bilang tetangga, nanti kita gimana? Bilang sama sama Tetangganya kata kami kan begitu. Jadi si ibu paham. Jadi disampaikan sama suaminya sama bapaknya nih. Apa katanya? Bantu dan katanya kalau bilang ulang lagi. Jadi dia tetap seperti biasa. Jadi kami pada semuanya kami ini udah bersyukur ada yang ngasih tahu gitu. Iya. Cuma dia tak terima. Iya. Gimana? Ya udah, gimana lagi? Anak hasil zina tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Gimana tuhnya nggak boleh. Kalau mau nutup aib, nikahkan dulu di KUA atau nikahkan dulu di rumah dengan dimanapun dengan wali hakim, nanti sama bapaknya cuman formalitas. Sekarang mau nanggung malu atau mau nanggung dosa? Kalau masyarakat kita paham, semua anak hasil zina, nikahkan dengan wali hakim. Jangan judge mereka. Orang salah itu salah, itu masa lalunya. Masalahnya masyarakat kita, orang berzina dijudge, akhirnya malu, dinikahkan oleh bapaknya, nikahnya nggak sah, dia berzina. Nikahkan oleh wali hakim. Jangan dijudge. Dia salah, ya udah, yang penting jangan melakukan salah kedua kalinya. Kalau gimana tuh dia tetap dosa. Si anak nggak bermasalah kan? Anak nggak bermasalah. Lalu mengatakan ke wali hakim, ini anak, gimana cara mengatakan ke wali hakim bapaknya ada? Nikahkan dulu kan KUA sembunyi-sembunyi. Iya. Formalitas apa nomor? Sebenarnya nggak malu, sebenarnya wali hakimnya sudah ngerti, nggak apa-apa. Yang mana tahu malu sama besan. Iya. Itulah solusinya saja, nikahkan wali hakim Iya, sembunyi-sembunyi. sebenarnya kalau nikahkan sama bapak. Iya, nikahkan dengan wali hakim, formalitas nikahkan sama bapaknya demi menutup aib. Iya. Jadi kalau gimana-gimananya nggak ada kali ini, nggak ada maaf atas sesuatu yang karena malu. Itu makanya zina ini langkahnya preventif. Jangan berzina karena itulah efeknya. Bukan cuma kamu yang rugi, tapi anakmu juga akan rugi. Itulah. Maka wajar kan dalam agama Islam, az-zaniyatu waz-zani fajlidu aydiyahuma mi'atal jaldah. Laki-laki perempuan yang berzina rajam 100 kali. Kalau laki-laki dan perempuan yang sudah punya suami, sudah punya istri, itu namanya zina muhsan. Rajam sampai mati. Harus mati, saking gedenya dosa zina. Nah, sekarang nggak usah mati lah, karena negara kita bukan negara Islam. Nikah lagi, kan gitu aja. Ngeri loh dosa zina tuh. Perselingkuhan laki-laki dan perempuan, rajam sampai mati. Kalau binti gimana Ustazah? Misalnya doa itu kan. Kalau binti itu bisa binti Abdullah. Kandungnya atau
Harus saya kan Binti itu nggak ada problem dalam agama Islam, nggak pakai binti pun nggak ada masalah. bisanya doa gitu. Nggak pakai binti nggak ada masalah. Sekarang ini masalahnya adalah masyarakat kita ini tidak mau berbaik sangka terhadap kesalahan orang. Andaikan ada anak yang berzina, na'udzubillahi min zalik, lalu kemudian dia nikahkan oleh wali hakim, harusnya itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Benar kok dia salah, ya sudah, tutup aibnya, nikahkan dengan wali hakim, selesai urusan. Ini kadang-kadang masyarakat pun nggak siap, ngomong sana ngomong sini, akhirnya terjadilah dosa massal, lingkaran setan. Bisa andainya ini clear di masyarakat, ya sudah, yang lalu biar berlalu. Ya kan, kita juga nggak boleh ngejudge ya. Dan banyak sebab orang melakukan kesalahan. Nauzubillah. Semoga terlindung. Cuman itulah masalahnya. Jadi kalau ibu tanya, Ustazah dia udah rujuk, dia udah cerai, lalu habis masa idah dia nggak nikah ulang. Saya sarankan nikah ulang lah. Kalian udah habis masa idah harusnya nikah. Nggak mau dia Ustazah karena dia nggak mau nanggung malu. Ya dia tetap dosa, itu jawabannya. Tetap dia zina, itu jawabannya. Nggak ada gimana-gimana lagi. Oke, bahaya nggak? Bahaya. Silakan Bu. Bentar ya Bu ya, gantian ya, bentar ya, boleh ya. Ibu apa? Seperti melanjutkan ibu ini, misalnya ada satu keluarga dia malu, boleh nggak bapak si anak diajak langsung menikahkan nanti sama tantunya gitu, nggak perlu pakai uang, nggak perlu pakai ustad, dari Tapi bapaknya kan nggak boleh. nggak boleh ya. Misalnya gini, anak perempuannya, bapak dan ibunya tahu bahwa mereka itu setelah berzina, melahirkan seorang anak lahir, kan harusnya dinikahkan. Ya. Bolehkah orang tua si perempuan itu saja yang menikahkan ke anaknya, ada saksi keluarga saja? Boleh. Boleh kan? Undang aja satu ustadz yang ngerti untuk mengarahkan. Iya. Misalnya nih, kita udah terlanjur nih talak 3 atau zina. Nikah aja, ada emaknya dari kedua belah pihak, itu wali. Kemudian ada saksi. Kemudian ada mas kawin, ada ijab kabul, ada pengantin. Undang satu ustadz yang ngerti, kan ada bacaan sholawat-sholawatnya. Udah gitu aja. Rujuk talak 2 gitu juga nyo. Setelah rujuk, setelah habis masa idah, kan harus nikah ulang. Nggak usah satu kampung dipanggil, nggak usah saya dipanggil, nggak usah diundang. Saya datang ya, ngapa kami rujuk talak 2, nggak usah. Ibu aja dengan suami istri, ada saksi, ada wali, ada mas kawin, ada ijab kabul. Cuman bertujuh aja tuh, cuman berlima aja itu. Nikah ulang tuh mudah ya. Jangan dipromit. Punya suami 2 yang payah. Hah? Surat nikah tidak perlu diperbarui. Tunggu dulu. Jadi nikah yang kita maksud tadi, setelah rujuk talak 2, setelah habis masa idah, talak 1, nikah ulangnya jangan diumumkan ke satu kecamatan ya. Cukup ya internal aja dalam kamar. Kan kenapa dia harus malu? Kan cuman dia aja. Saya sering kok menghadiri orang rujuk talak 2, aman-aman aja. Ustazah bantu kami apa? Kami mau rujuk talak 2, datang ya. Oke. Dah. Silakan Bu, bentar ya Bu. Apa Bu? Ini belum nikah nih kayaknya nih. Belum 2 kali. Kita udah nikah. Saya kan udah ditalak nih, tapi masih tetap tinggal satu rumah sama suami. Dalam masa idah? Ya, udah ditalak tapi Udah satu ditalak. rumah. Udah ditalak mas satu rumah ya berarti udah rujuk itu. Enggak, tidurnya pun udah bisa. Hah? Apa itu harus rujuk? Ya udah rujuk lagi. Ya lagi? Satu tahun ada berkelahinya tadi. Iya. Masih ayahnya terus dia bilang Dia ini siapa? ada orang itu saja Dia ini laki-laki atau perempuan? nikah lari lah orang itu tahu masih ada ayahnya nomor HP-nya dimatikan, udah dicari kemana-mana nggak tahu, jadi harganya nggak aktif lagi, nggak tahu dia menikah sama orang lain padahal ayahnya masih ada. Masa itu nikah Dua suaminya. bukan Enggak, maksudnya gini, dia kali lari. bapaknya masih ada tapi nggak bapaknya yang menikahkan dia. Kalau Kalau dia anak gadis seperti tadi. biasa KUA nggak mau nikahkan itu kalau gadis.
Boleh kawin lari. Oke, jadi gini. Apa definisi kawin lari? Penjelasan saya ini bukan untuk diamalkan, bukan rekomendasi. Seandainya boleh kawin lari, itu bukan kawin lari, namanya nikah jarak jauh. Nih, perhatikan nih. Ketika seorang wanita, laki-laki pengen menikah, tahu-tahu bapak perempuan tidak mengizinkan atau ibu perempuan tidak mengizinkan, tengok alasannya. Kalau dia tidak mengizinkan karena laki-laki ini maksiat, pemabuk, sudah pernah nikah sama orang, atau misalnya dia itu berzina, bandar judi, lalu bapaknya tidak mengizinkan, itu boleh dan haram hukumnya kawin lari ketika macam itu bentuk laki-lakinya. Tapi seandainya seorang bapak ini tidak mengizinkan anak perempuannya nikah dengan laki-laki, taat tapi tamat SD, cuman taat bertanggung jawab tapi penghasilannya dikit, taat tapi miskin, taat tapi nggak sekolah sementara anaknya S2, berarti ini bapak melarang anaknya menikah dengan laki-laki yang baik. Dan orang tua tidak boleh melarang anaknya kalau pengen menikah selagi laki-laki itu sudah memenuhi syarat nikah, bekerja, sudah baligh, itu tidak boleh dilarang. Sementara nih perempuan mau, maka dia boleh nikah jarak jauh. Dia boleh pergi ke lokasi 60 km minimal, dia boleh ngomong ke KUA setempat kasusnya dan nanti akan ada mediasi dan dinikahkan. Tapi ini dia nggak cerita ke orang tuanya, sudah menghilang saja. Ya. Kalau dia ngilang gitu aja nggak boleh. Nggak sah berarti. Ya nggak sah. Ada kasus dia udah bercerai secara resmi tapi masih tinggal satu rumah. Haram. Iya, berbeda kamar. Tidak boleh satu atap dengan yang bukan mahram berhari-hari. Kalau sudah bercerai itu sudah bukan mahram, tidak boleh satu atap berlama-lama lebih dari 24 jam. Ada kasus gini saja, pasang suami istri yang suaminya ini selingkuh. Ya, Jadi istrinya udah tahu, jadi kecewa banget gitulah. Jadi istri ini pulang ke rumah orang tuanya. Jadi suaminya ini marah, kau udah mau pulang atas kemauan kau sendiri. Kau tanggunglah kau sendiri, itu gimana tuh? gimana apanya? Si suaminya ini nggak mau tanggung jawab nafkahnya ke istrinya, karena istrinya kan Nggak gimananya maksudnya apa pertanyaannya? Jatuh talak nggak? jatuh talak. Oh, suami selingkuh. Ya, Lalu suami ini istri pulang ke rumah orang tuanya tanpa diusir. iya. Istrinya pengen pulang tanpa diusir. Kalau ibu-ibu pulang tanpa diusir itu nggak jatuh talak. Karena kalau diusir baru jatuh talak. Lalu kemudian si suami tidak mau menafkahi istri karena istrinya pulang. Suami tetap berdosa karena tidak menafkahi, tapi jatuh tidak talak, tidak jatuh. Terus istrinya ini disuruh balik itu nggak mau karena suaminya bertahan nggak mau meninggalkan selingkuhan lagi. Ya udah, tinggal diproses saja. Kalau istrinya nggak tahan, Jadi boleh gugat ya? boleh gugat cerai. Dalam kasus seperti itu boleh gugat cerai. Dia nggak boleh gugat cerai itu adalah minta dibeliin BMW, nggak ada duit dia cerai lah, itu nggak boleh. Jadi statusnya karena suami tidak mengusir, istri yang cuma pulang tidak jatuh talak, kecuali istri yang suami yang mengusir, ya. Tapi suami tidak menafkahi istri itu berdosa. Nanti babnya beda, itu bab dosa karena tidak menafkahi istri. Tapi istrinya tidak mau, dia pengen ngajukan cerai. Ajukan aja dulu, nanti hakim yang memutuskan apakah pantas cerai atau tidak. Satu lagi ya, ada pernikahan, ada anak di luar nikah. Nah, udah ketahuan sama orang tua dan udah nikah ulang, tapi nggak pakai mahar. Terus udah ada punya anak lagi gitu. Nikah lagi aja mak bapaknya, nanti anaknya jangan dinikahkan oleh bapaknya.
Oke? Ya, mas kawin itu rukun. Ya. Ya, sama-sama. Mak bapaknya nikah lagi, anaknya jangan dinikahkan oleh bapaknya kalau sudah lahir anak. Wali hakim. Ya, silakan. Apa kasusnya? Boleh wali hakim. Saja itu nikah siri sama nikah apa tuh boleh sama talaknya. Pokoknya nikah bapaknya jauh, emaknya jauh, udah lama berpisah, boleh pakai wali hakim ya. Itu nikah siri sama juga saja. Nikah siri ngapa? Nikah siri sama nikah. Nikah siri. Nikah apa? Iya. Talak nikah siri dengan nikah siri sama nikah Talak nikah sah. siri sama Sama. Dari tahap debat. Talak nikah siri dengan nikah resmi sama. Talak sorry dan talak kinayah. Kan nggak pakai ketuk palu. Iya kan tadi juga nggak pakai ketuk palu. Ketuk palu itu kan surat aja. surat Secara statusnya udah jatuh talak. Tapi kalau dia agama Oke? sama ya kan Tazah. Agama sama. Sama kan tabu. Jatuh talak. Halal. Oke, cukup? saja. Oke, demikian ya. Apa satu lagi, Oma? Betul, makanya permasalahan kayak gini sederhana, gampang. Talak satu masa idah 3 bulan, setelah 3 bulan harus nikah lagi. Selama 3 bulan gak boleh nikah perempuan dengan orang lain. Talak 2 gitu juga. Talak 3 perempuan harus nikah lagi. Segampang ini, sesimpel ini jarang tersampaikan, itu masalahnya. Ya, doakanlah ke depan bakal banyak dai, ulama yang mensyiarkan ini. Ibu-ibu syiarkanlah ke banyak orang segampang ini, tapi resikonya itu luar biasa kalau nggak tahu ilmunya. Dan banyak itu di luar sana Ustazah yang anak-anak yang pernah melakukan zina, anak yang nikah karena itu jarang sekali. Iya, Jarang sekali. betul. Jadi rasa ini apa-apa aja. Udah ya, udah ya. Oke, siap. Oke, saya nanya lagi, boleh. Ya, terima kasih ibu-ibu ya. Boleh kita sambung nanti di pertemuan.